Bisa di sepi Agustus. sentimen. Lebih tambah posisi kah untuk Agustus investor atau gimana? tambah tambah posisi khususnya yang di sektor defensif. Seperti ICBP, buy on weakness itu di 10.050 dengan target price terdekatnya itu di 10.800. Lalu Kalbe Pharma buy on weakness itu di 1.580 dengan target price terdekatnya itu adalah di 1.700. Lalu juga Wismila buy on weakness itu di 350 dengan target price terdekatnya di harga 450, masih cukup jauh gitu karena PE-nya dan PBV-nya WIM itu is the lowest dibandingkan dengan pemain sektor tobacco lainnya. Boleh juga dicermati saham seperti Excel. Nah itu seperti Q2 mereka juga akan cukup bagus juga ya Q2-nya. Itu boleh buy on weakness di level-level 2.400 sampai 2.380 dengan target price terdekat di 2.800. Nah, Oke. other than those sectors seperti perbankan, kita tunggu koreksi yang cukup dalam lah, sekitar 10% lah kurang lebih. Jadi masih ada yang harus ditunggu lagi nih koreksinya ya. Nah kalau kita lihat beberapa Betul. faktor penggerak begitu ya, misalnya Pak Jansen, ada September effect begitu ya, terus kemudian misalnya nih ada investor kakap main aman saat akhir libur panas, kemudian ada juga aturan baru pemangku kebijakan, rancangan APBN, kemudian juga kebijakan ekstrim jelang Pilpres di Amerika Serikat begitu ya nanti di bulan November dan juga dividen emiten. Nah ini sejauh mana ini sebenarnya bisa cukup memberikan gairah gitu ya sehingga nanti kita lihat di bulan September, Oktober, November, Desember gitu Yeah. ya pasar kita rame nih. Seperti apa nih Pak Yeah. Jansen? Justru itu makanya tadi saya bilang Agustus itu adalah is a myth karena sepi sentimen. Justru sentimennya lebih banyak menjelang pilpresnya Amerika Serikat, yaitu di bulan November. Jadi itu September, Oktober itu prediksi kami itu market volatilitasnya akan tinggi. Jadi ada kemungkinan besar IHSG itu akan rentan koreksi di 4.600 4.700 idealnya itu. Jadi artinya karena nanti bulan September itu the Fed akan mulai meeting lagi, lalu juga apa namanya laporan earningsnya guidance dari emiten-emiten Amerika Serikat akan udah mulai keluar, lalu juga business confidence, consumer confidence itu datanya bahkan banyak keluar itu di bulan September Oktober. Nah itu jadi makanya untuk bulan Agustus sentimen relatively quiet ya itu. Jadi makanya kebijakan yang investasi yang lebih tepat sih saat ini cenderung defensif sektor-sektor yang saya sebutkan tadi. Oke, balik lagi ya ke consumer, kemudian ke farmasi, dan juga tadi satu Iya. sektor dari Yeah. telekomunikasi yang bisa dipilih begitu. Nah ini kan sekarang berarti kalau gitu memang masuk ke dalam sektor-sektor yang memang pilihan. Nah sekarang kalau misalnya portofolionya udah macem-macem nih, Pak Jansen, artinya dulu udah macem-macem nih yang ada di akunnya masing-masing investor nih harus gimana gitu ya? Apa yang harus diperhatikan juga? Perlu nggak kita memang melakukan keputusan besar begitu ya terhadap portofolio kita di bulan Agustus ini atau justru kita malah so-so aja nih wait and see dulu aja ngelihat dulu nanti ke depannya seperti apa? Kalau bagi investor yang belum mempunyai ataupun yang sudah mempunyai portfolio emiten di sektor komoditi khususnya emas itu hold on to it. Karena malah menurut estimasi kami itu harga emas masih akan cenderung naik ya menjelang akhir tahun 2020 dengan adanya tambahan ketidakpastian politik tersebut, yaitu menjelang Pilpres Amerika Serikat dan juga tensi perdagangan yang semakin tinggi antara China dengan Amerika Serikat. Jadi kalau investor masih punya emiten di sektor pertambangan emas, United Tractor ataupun MDKA, hold on to it. Nah, kalaupun belum punya itu buy on weakness saja kalau untuk United Tractor itu nunggu di level price antara 21 sampai 22 ribu, lalu juga MDKA di level-level 1.400 sampai 1.500. Karena yang jelas menjelang akhir tahun itu jangan lupa untuk membalance portfolio, bahkan untuk main alpha itu lebih bagus ditambah portfolio emas atau hold on to it kalau misalnya bagi investor yang sudah punya.